Yang keempat, berkat Tuhan atas anak cucu orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Katakan amin. Saya percaya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan diberkati. Seperti firman Tuhan, gak akan meminta-minta. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita sampai kepada anak cucu kita. Kalau Anda rindu anak cucumu diberkati, mari hiduplah takut akan Tuhan. Saya ingin akhiri dengan kesaksian. Ketika saya belajar tentang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan saya pengertian begini. Anak-anak saya sayang sama papahnya, tapi juga takut sama papahnya. Kenapa mereka takut sama papahnya? Karena di dalam setiap rumah tangga pasti punya aturan. Papahnya punya aturan yang anak-anaknya tidak boleh langgar. Dan kalau papahnya sudah marah, bagi mereka marahnya luar biasa. Jadi mereka takut papahnya marah, makanya kalau papa sudah marah, mereka takut. Contohnya ketika saya suruh mereka bangun untuk mandi. Saya ngomong bisa 3 kali, mereka nggak mandi-mandi. Tapi kalau papanya sudah bangkit dan bicara, ayo mandi. Mereka langsung bangun, langsung mandi. Karena mereka takut sama papanya. Tetapi ketakutan mereka itu bukanlah kengerian. Papanya tidak menganiaya mereka. Bukan child abuse. Tapi mereka punya rasa respect yang luar biasa sama papanya. Rasa takut kepada papanya yang membuat mereka itu kalau disuruh apapun langsung taat. Ketika suami saya bercanda dengan anak-anak saya setiap malam sebelum kami doa mesbah keluarga, suami saya tuh suka peluk-peluk, suka cium, suka gigit, suka bercanda sama anak-anak kami. Sampai anak-anak saya pun suka balas papanya, pegang perutnya, pegang kepalanya, dan lain sebagainya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Karena mereka sayang sama papanya dan mereka sering bercanda. Suami saya tuh senang main sama anak dan anak-anak saya sering bercanda sama papanya. Papanya iseng sekali. Anda bisa lihat bahwa seorang sosok papa, di satu sisi mereka takuti, tapi juga mereka sayangi. Ada momen di mana mereka bisa bermanja-manja, bermain dengan papanya, bercanda. Tapi ada satu sisi di mana mereka takut ketika papanya marah. Saya mendapat pengertian, beginilah kita dengan Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan bukan berarti karena Tuhan jahat sama kita. Bukan karena Tuhan tidak baik. Tapi rasa takut akan Tuhan itu adalah supaya kita menjauhi dosa. Supaya kita itu hidup taat. Supaya kita itu menjauhi apa yang jahat dan hidup dalam kekudusan. Supaya kita itu menjauhi apa yang najis, apa yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kita tidak takut kepada Tuhan karena Tuhan suka marah. Kita tahu Tuhan itu panjang sabar. Kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia, tapi kita tahu juga bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia Allah. Jangan sampai Tuhan membuang kita dari hadapannya. Seperti Raja Daud berkata, jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu daripadaku. Saya berdoa agar setiap kita hidup takut akan Allah. Jangan berbuat benar hanya di depan orang. Jangan hanya berbuat kebaikan untuk dilihat orang. Hiduplah takut akan Allah, lakukan yang baik, lakukan yang benar, meskipun tidak ada orang yang lihat, tapi Tuhan Maha Kuasa dan Dia tahu segalanya.